Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan soal filsafat bahasa, yaitu filsafat bahasa dan apa hubungannya dengan filsafat dengan bahasa akan dijelaskan semuanya. Secara ringkas saja tapi. Pertama, kita akan mengenali hakikat dan objek penelitian bahasa atau penelitian filsafat bahasa. Jadi hakikat bahasa adalah memiliki sistem sekaligus mana suka. Sistem di sini itu disepakati bersama, jadi oleh orang-orang yang menggunakannya disepakati secara bersamaan sehingga memiliki sistem, tetapi mana suka yang menyebabkan bahasa itu produktif dan dinamis, sehingga terus berkembang, menciptakan kata baru, dan juga menjadi identitas penuturnya. Lalu bahasa pun memiliki bunyi, jelas, tapi ada juga bahasa yang tidak memiliki bunyi, misalnya bahasa tubuh. Dan yang terpenting adalah bahasa itu bermakna. Dan perwujudan bahasa adalah bunyi yang memiliki lambang serta makna di baliknya. Kalaupun bukan bunyi, misalnya seperti gerak tubuh, misalnya dalam bahasa tanda, bahasa sign language, itu juga bermakna. Dan hakikatnya sama seperti bahasa yang berbunyi. Lalu apa itu filsafat bahasa? Filsafat bahasa itu adalah cabang filsafat yang mengkaji bahasa secara reflektif, berfokus pada sifat filosofis dan konsep yang ditelaah secara kritis. Berbeda dengan linguistik, filsafat bahasa membedah bahasa secara reflektif, sementara linguistik membedahnya secara ilmiah dan empiris. Bahasa lebih terfokus kepada konsepnya, kepada keseluruhannya dibandingkan menjadikannya sebagai alat atau sebuah objek. Lalu aliran filsafat. Yang pertama perlu kita ketahui adalah referential theory yang disebut di dalam buku milik William J. Lycan. Filsafat bahasa adalah gagasan dasar yang mengatakan bahwa ekspresi linguistik memiliki makna karena mereka mewakili sesuatu. Dan makna mereka adalah apa yang mereka wakili. Sehingga kata-kata berfungsi layaknya label. Kemudian ada aliran filsafat bahasa yang mempergunakan bahasa sebagai cerminan realitas. Aliran pertama itu atomisme logis yang mengatakan bahwa dunia itu terdiri dari fakta-fakta dan fakta-fakta itu terdiri dari fakta-fakta yang lebih kecil sampai ke ukuran atom yang disebut sebagai fakta atomik. Dan fakta atomik ini adalah dasar realitas yang dapat diungkapkan melalui pernyataan sederhana. Tokohnya antara lain Bertrand Russell dan Wittgenstein. Lalu ada positivisme logis yang merupakan perkembangan dari atomisme logis. Positivisme logis itu menentukan makna dari suatu bahasa melalui verifikasi empiris atau logis. Apa itu verifikasi empiris atau logis? Itu adalah sebuah pembuktian bahwa bahasa itu terjadi di dunia nyata. Jadi dalam kedua aliran ini, bahasa adalah cerminan realitas, berarti semua yang digunakan dalam bahasa ada cerminannya, ada barangnya di dunia nyata. Nah, William J. Lycan itu mengkritik referential teori dan sekaligus juga tentang dasar pemahaman bahwa bahasa adalah cerminan realitas. Karena tidak semua kata mewakili benda fisik, dan di sini contoh kata siapa-siapa itu maksudnya bukan siapa-siapa. Lalu objeksi kedua, struktur kalimat itu bukan sekedar daftar nama dalam artian kalimat itu kan tidak terdiri dari hanya nama-nama benda yang ada di dunia nyata, tapi juga termasuk memiliki tata bahasa atau gramatikal, juga kata kerja agar kalimat itu memiliki makna. Kemudian
Pada objek ketiganya, makna itu melampaui rujukan. Jadi kata tetap bermakna meskipun entitasnya tidak ada di dunia nyata. Misalnya seperti mimpi. Betul, mimpi itu sekarang sudah dibuktikan bahwa memang terjadi, tetapi isi mimpinya itu kan hanya kita dan Tuhan mungkin yang tahu. Dan hal itu tidak bisa kita buktikan bahwa benar mimpi itu sesuai dengan yang kita deskripsikan, tetapi kita masih bisa mendeskripsikan hal di dalam mimpi itu yang padahal tidak nyata. Dan deskripsi tersebut bermakna, masih bermakna, masih dapat dimengerti, dan masih termasuk dalam bahasa. Begitu kita kira kritik dari William J. Lycan. Kemudian lebih selanjutnya ada soal picture theory, yaitu bahasa sebagai gambaran logis dunia. Yang ini melanjutkan dari atomisme logis oleh Wittgenstein. Jadi picture theory adalah bahasa bekerja layaknya gambar atau foto yang merepresentasikan kenyataan. Misalnya buku itu di atas meja. Berarti ada hubungan antar objek, buku dan meja, beserta posisi objeknya yaitu buku yang berada di atas meja. Kemudian ada kesesuaian realitas versus abstraksi. Jadi dalam picture theory itu, sesuatu yang diucapkan atau dinyatakan itu harus benar dan tidak bisa abstrak. Karena itulah dikritiknya oleh William J. Lycan. Ini contoh-contohnya misalnya jenis pertanyaan yang faktual, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini bernilainya benar dan sesuai dengan realitas fisik dapat dibuktikan. Kemudian ada yang berlogis salah alias tidak faktual, kulkas dapat berjalan, dan ada juga yang berbentuk puitis atau abstrak seperti bunga rumput itu berdusta. Kalau menurut picture theory, bunga rumput itu berdusta itu merupakan sebuah kalimat yang tidak bermakna karena tidak menggambarkan kenyataan. Sementara itu kan sebenarnya masih ada maknanya walaupun tidak merefleksikan apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu. Jadi sekian dari saya tentang rangkuman apa yang telah saya pelajari dalam filsafat bahasa. Ya, kita akan bertemu suatu hari nanti. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai sini dan jika ada pertanyaan silahkan drop di komen biar ku jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.